Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Di kehidupan terdapat berbagai macam pengelompokan makhluk hidup, akan tetapi yang paling umum digunakan saat ini adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Jamur, Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia. Untuk yang pertama yaitu Kingdom Monera. Kingdom Monera sendiri memiliki sifat prokaryotik atau tidak memiliki membran sel. Selain itu, bentuknya terdiri dari bulat ataupun spiral. Kingdom Monera memiliki karakteristik yang pertama yaitu bersifat prokaryotik. Yang kedua, tidak memiliki organ sel. Yang ketiga, bersifat mikroskopik. Yang keempat, uniselular atau multiselular. Dan yang kelima, memiliki dinding sel. Contoh dari Kingdom Monera yaitu ada bakteri dan alga biru. Selanjutnya, Kingdom Monera memiliki peranan sebagai berikut, yaitu pembuatan nata de coco, pembuatan yogurt, pembuatan cuka, pengikatan natrium dioksida bebas, biosida alami, dan pengikatan natrium dioksida bebas. Kedua, Kingdom Protista. Kingdom Protista merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik atau sudah memiliki membran inti sel, akan tetapi memiliki jaringan yang sederhana dan tidak memiliki organ. Sel tubuh yang menyusun protista ada yang mirip dengan hewan, tumbuhan, dan jamur, tergantung jenis organismenya. Ukuran tubuh protista bervariasi, mulai dari yang berukuran mikroskopis hingga yang terlihat jelas oleh mata. Protista sendiri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga, dan protista mirip jamur. Protista mirip hewan tersusun atas satu sel atau uniselular, contohnya Plasmodium, Amoeba proteus, Trypanosoma gambiense, dan Paramecium caudatum. Struktur sel protozoa tidak memiliki dinding sel dan bersifat heterotrof. Protista mirip tumbuhan atau alga bentuknya menyerupai tumbuhan, akan tetapi tidak memiliki organ akar, batang, dan daun. Ukuran protista mirip tumbuhan, mulai dari yang ukurannya mikroskopis sampai dengan yang terlihat jelas oleh mata. Contoh dari protista mirip tumbuhan yaitu golongan rumput laut, seperti Gracilaria, Gelidium, Euchema, dan Spirogyria. Protista mirip tumbuhan juga memiliki dinding sel dan mampu berfotosintesis karena memiliki pigmen fotosintesis. Yang terakhir ada protista mirip jamur. Protista mirip jamur memiliki dinding sel dan bersifat heterotrof dengan cara menguraikan atau menelan zat makanan. Protista mirip jamur meliputi jamur air dan jamur lendir. Beberapa jenis protista memiliki peranannya sebagai berikut, yaitu penyebab penyakit tidur, penyebab malaria, bahan agar-agar, sebagai pakan ikan, parasit pada ikan, dan parasit pada tanaman kentang. Selanjutnya ada Kingdom Fungi. Pernahkah kalian memakan atau melihat jamur? Apakah jamur lebih mirip tumbuhan atau hewan? Jamur mirip dengan tumbuhan, tetapi tidak dapat melakukan fotosintesis. Struktur tubuh jamur ada yang uniselular, berupa benang dan memiliki bentuk tertentu yang dapat dilihat oleh mata. Jamur hidup dengan cara menguraikan senyawa organik menjadi anorganik. Selain itu, beberapa jamur juga hidup berparasit pada organisme lainnya. Ciri-ciri dari Kingdom Fungi yaitu memiliki sifat eukariotik. Selnya berupa hifa atau benang. Dinding selnya terbuat dari zat kitin. Tidak memiliki kloroplas, serta dapat menghasilkan spora untuk perkembangbiakan. Bentuk jamur sendiri bervariasi dan memiliki warna yang beragam, seperti gambar di bawah ini. Peranan jamur di dalam ekosistem adalah sebagai pengurai atau dekomposer. Jamur dapat menguraikan senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Jamur juga dapat hidup sebagai parasit pada makhluk hidup lainnya. Selain itu, peranan jamur dapat digunakan sebagai pembuatan tempe, pembuatan tape, pembuatan shake, pembuatan keju, pembuatan antibiotik, sebagai bahan pangan, penyebab penyakit kurap,
penyebab penyakit ketombe, penyebab keputihan pada wanita. Keempat, ada kingdom Plantae. Organisme yang digolongkan ke dalam kingdom Plantae memiliki karakteristik berupa eukariotik, berdinding sel, memiliki kloroplas, jaringan terdiferensiasi menjadi organ akar, batang, dan daun. Tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dan menyediakan makanan bagi organisme lainnya. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan menghasilkan spora atau biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu termasuk kelompok lumut dan paku. Adapun tumbuhan yang berkembang biak dengan biji terdiri atas dua kelompok, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup berdasarkan keping bijinya dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Berikut contoh dari kingdom Plantae. Yang terakhir ada kingdom Animalia. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kerajaan hewan mungkin paling mudah dikenali dengan bergerak dengan jelas. Akan tetapi, ada juga hewan yang seumur hidupnya menempel, tidak berpindah tempat. Organisme yang digolongkan ke dalam kingdom Animalia memiliki karakteristik eukariotik, tidak memiliki dinding sel, bersifat multiseluler, bersifat heterotrof, dan secara umum dapat berpindah tempat dengan jelas. Struktur tubuh hewan yang paling sederhana adalah golongan Porifera yang menempel di dasar laut. Adapun struktur hewan yang paling kompleks terdapat pada golongan Chordata. Kingdom Animalia dibagi menjadi beberapa filum. Yang pertama ada Porifera, memiliki karakteristik menempel di dasar laut dan berpori. Contohnya Spongia sp. Kemudian ada filum Coelenterata, memiliki karakteristik yang lunak menyengat dan berongga. Contohnya ubur-ubur, hidra, anemon laut. Kemudian ada filum Platyhelminthes. Karakteristiknya berupa tubuhnya yang pipih, lubang anus dan mulutnya sama. Contohnya cacing planaria, cacing pita, dan cacing hati. Filum Nemathelminthes. Karakteristiknya bertubuh silindris dan tidak bersegmen. Contohnya cacing kremi dan cacing perut. Kemudian ada filum Annelida. Karakteristiknya bertubuh bersegmen. Contohnya cacing tanah dan lintah. Filum Mollusca. Karakteristiknya memiliki tubuh yang lunak. Contohnya cumi, kerang, dan siput. Kemudian ada filum Arthropoda. Memiliki karakteristik kaki yang berruas-ruas. Contohnya serangga, udang, laba-laba, dan kaki seribu. Kemudian ada filum Echinodermata. Karakteristiknya berupa kulit berduri, hidup di laut. Contohnya bintang laut, babi, dan teripang. Dan terakhir ada filum Chordata. Memiliki karakteristik tali saraf di punggung, sebagian memiliki tulang belakang. Contohnya ada ikan, katak, ular, burung, dan sapi. Berikut contoh dari kingdom Animalia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.